Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Hari ini kita akan membicarakan tentang keajaiban memberi. Kita mulai dari sebuah kisah yang mungkin dapat memberikan inspirasi kita untuk selalu berbagi. Ada sebuah kisah orang kaya di Timur Tengah eh, yang mengalami sebuah penyakit yang dinamanya leukemia, atau kita kenal itu namanya penyakit kanker darah. Dia membutuhkan seorang pembantu dari Indonesia. Maka dia mencari pembantu dari Indonesia yang tugasnya adalah menemani dia, merawat dia, ya, untuk merawat dia dalam penyakit leukemianya. Nah, akhirnya dapatlah pembantu itu dari Indonesia, atau TKW itu dari Indonesia. Tugasnya nggak terlalu berat. Tugasnya hanya mengantar dia check up ke dokter, mengingatkan dia untuk minum obat, merawat dia untuk minum obat dan sebagainya. Nah, hari berlalu, tugasnya dijalankan dengan baik. Tapi ibu orang kaya ini tadi melihat pembantunya setiap masuk ke kamar mandi, pembantunya selalu lama. Sekali dia diamkan saja. Lalu yang kedua kali juga ibu orang kaya tadi melihat pembantunya masuk kamar mandi dan lama yang kedua kalinya. Dan yang ketiga kalinya ibu tadi penasaran, apa sih yang dilakukan oleh pembantu saya ketika masuk ke kamar mandi itu lama. Penasaran itu akhirnya membuat beliau bertanya kepada pembantunya, "Wahai pembantuku, saya lihat kenapa setiap masuk ke kamar mandi saudara selalu lama. Tidak biasanya seperti kita, biasanya kalau masuk kamar mandi itu sebentar. Kenapa kalau saya lihat kamu itu terlalu lama di kamar mandi?" Akhirnya dengan beruraian air mata, pembantunya menceritakan, "Ibu, saya menjadi TKW ke sini meninggalkan anak saya yang masih kecil. Karena saya baru melahirkan, kurang lebih 2 minggu baru melahirkan. Saya tinggal untuk mencari rezeki di tim menjadi seorang TKW. Nah, di dalam kamar mandi yang saya lakukan adalah menguras ASI supaya tidak terjadi masalah dalam kesehatan saya. Akhirnya ASI-nya dibuang. Dan itu saya lakukan karena kalau tidak saya lakukan, ASI-nya akan menjadi masalah bagi kesehatan saya. Dan itu saya lakukan berulang-ulang, Ibu." Ibunya mendengar itu menangis. "Oke lah, baik, kalau kayak gitu antarkan saya, kita hari ini check up." Maka pembantu tadi selesai mengantarkan ibunya untuk check up seperti biasa, tugas seperti biasa, check up dan minum obat. Nah, esoknya ibunya memanggil, "Hai, kemari," katanya. Maka pembantunya kemari. "Ini uang untuk kau pulang ke kampung halamanmu, kau rawat anakmu sampai dia umur 2 tahun. Setelah itu kau kembali lagi, silakan kau kembali lagi ke sini. Di sini terbuka untuk kehadiranmu." Akhirnya ibunya menangis dan pembantunya menangis. Akhirnya pembantunya pulang ke Indonesia. Ya, pulang dengan derayan air mata, dia pulang ke Indonesia atas perintah majikannya. Waktu berlalu, majikannya pas untuk check up. Maka check up lah majikannya tadi. Masuk ke dokter pertama, setelah di check up, "Ibu," kata dokter pertama kaget, "Ibu minum obat apa?" Kata dokter pertama. Lalu check up lagi pada dokter yang kedua. Kaget juga, "Ibu minum obat apa?" Sampai terkagum dokter, "Ibu ini minum apa?" "Kenapa, Dok?" kata sang majikan atau ibu orang kaya tadi. "Kenapa, Dok?" "Karena penyakit ibu ini sudah hilang." "Kok bisa hilang?" Nah,
ibu menceritakan, bapak ceritakan kepada dokter tadi, Pak Dokter, yang saya lakukan adalah memberikan uang kepada pembantu saya untuk kembali ke tanah airnya, untuk dengan tujuan merawat si bayi, yaitu merawat anaknya yang masih kecil. Subhanallah teman-teman semuanya, berbagi dapat menyembuhkan penyakit. Berbagi dapat menyelamatkan hidup kita dari penyakit yang besar apapun. Berbagi dapat memperpanjang umur kita. Ayo teman-teman, berbagi yang terbaik adalah berbagi pada saat Anda sedang sulit. Maka ini adalah berbagi yang sangat luar biasa. Beda berbagi pada saat Anda sedang lapang dengan berbagi pada saat Anda sulit. Bagaimanapun posisi Anda, pada saat apapun situasi Anda, kondisi ekonomi Anda, situasi keuangan Anda, teruslah berbagi. Apapun itu tetaplah berbagi. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, maka dari itu teman-teman, dengan kisah yang pendek ini tadi terinspirasi bagi kita. Ayo mulai hari ini kita selalu terus berbagi kepada diri kita sendiri, kepada orang tua, kepada masyarakat yang lain, untuk terus berbagi. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan, supaya menjadi inspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang selalu berbagi kepada orang-orang lain. Cukup sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.